welcome back to my channel, and this is About Sastra. Yeay! Sekarang gini ya, Iya. Sastra mau coba yang baru. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. Halo, assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, Mister. Thank you so much for coming here again. you, Mister. Ya, Thank you. oke, hari ini berbaju biru. Yeah. Sedondon. You know sedondon But means I'm not feeling blue. you are not feeling It's blue. only the shirt. Yes. You know sedondon? Dondon? Sedondon. Not dondon. Sedondon. 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 Seragam? No. What is it? Matching. Oh. Serasi. Is it Malay? Yes, it's Malay. Sedondon means like Sedondon. sewarna. Yeah. Sedondon, matching. Yeah. Kalau bahasa Indonesia matching, Oh, matching ya. right. Can you word for you, right? I learned something new today. Yeah, I learned that word 2 years ago. Oh, really? Sedondon. Sedondon when I Okay. was with Mystica. Okay. Everyone, so today Mr. T, we are going to have one video to be reacted, as we know that kemarin kita sudah mereaksikan bagaimana Malaysia itu salah satu negara yang benar-benar menciptakan teknologi untuk mempermudahkan para warganya, kehidupan masyarakatnya, dan salah satunya adalah di pembayaran tol kemarin. Kalau kamu masih ingat, Iya. gimana tuh? Yang lewat aja, nggak ada siapa-siapa gitu. Betul. Ya. Tidak ada yang kita harus bayar ke orang, Iya, itu tinggal melayani. tapping, just go Self-service. yeah, self-service, and then the sensor, and then you can go through the toll. Very good and very efficient in time. Yes. And also, ada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi juga untuk pengisian bensin atau pengisian bahan bakar di SPBU. SPBU itu apa ya? Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Iya, SPBU Indonesia, atau tempat pengisian gas stations in Indonesia, in Malaysia. Itu cukup berbeda dengan Indonesia katanya. Bagaimana tuh ya? Menggunakan teknologi juga. Oh, oke. Aku juga nggak tahu, app katanya. Oh. Isi bensin pakai app, kayak mana itu? Oke, aku juga mungkin sudah aku reaksikan, mungkin ini sesuatu yang updated lagi yang ada di Malaysia tentang bagaimana mereka cara bersih Selalu ada bensin. yang baru. Betul, makanya selalu diupdate itu luar biasa banget. Oke. Wow, makin ketinggalan. Aku nggak berani ngomong. Here we go, 1, 2, 3. Oke, abang pakai apa? Selamat datang ke Petronas. Oh, Petronas punya. Oke. Stesen minyak di Malaysia yang terkenal dan paling utama iaitu Petronas Malaysia. Okay. Okay, kita lihat daripada semua segi. This is the machine. Selalunya akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada pump station lah. Kalau besar dia ada 8, 10. Okey, tu nombor 2. Minimum 6 pump. Oh, oke. Euro 5 V10 untuk diesel. Ini untuk yang kereta-kereta mewah lah, siapa yang kaya. Kereta biasa. Oke. Okey. Dan juga cara pembayaran ada 2. Satu boleh bayar di sini atau satu bayar di dalam. Bayar di sini sama Bayar di siapa? sini, untuk dia pakai Visa. Oh, Visa tapping. Wow. Touch and go. Petronas ada satu aplikasi iaitu Settle. Pakai Settle, aplikasi tu kan kita apply, kita download, lepas kita masuk dalam ni, kita pump, kita duduk dalam kereta je. Lepas tu Oh, wow. di sini. Good. So ini adalah satu, bukannya biasa tapi satu sistem yang terbaik daripada Petronas. Mantap. Entah, saya nak pergi masuk dalam lagi bayar sebab dalam kedai Petronas ada mesra. Kedai runcit dan benda mesra. Situ anda boleh macam-macam, boleh beli e-bank, boleh beli air, boleh beli makanan. Yes. Isi tak senggung. Oh, Okey. iya. Easy touch and go. Oke. Nah, itu tadi guys penjelasannya guys dari Bang Akil. Dia orang Malaysia asli guys. Kayak abang boleh. Sepertinya yang bicara ini orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia, ini Indo React Vlog. Oh, oke. That's right. Ini sama kayak di mana gitu ya dia. Jadi luar negeri yang bule-bule lah gitu dia. Iya, betul. Sudah sangat maju. Kalau di bahasa Malaysianya layan diri. Layan diri, self-service. Malaysia. Kalau di Indonesia belum ya. Masih dituangin gitu. Iya. Orang Oke. yang nuangin minyaknya ya. Pernah bayar tuan, ini ganti tuh. Pernah bayar jualan sedang diproses. Berarti abang itu langsung bayar di sana. Terus langsung masuk ke sini. Oh. Pernah bayar jualan sedang diproses. Keren juga ya guys ya, sistemnya bagus. Kalau Pertamina pakai sistem kayak gini mantep. Cuma ya Belum karena kita ada banyak sih orang Pertamina yang seperti ini menurut saya. karyawan. Guys, lupa kita boleh motor pun boleh isi minyak.
tapi motor dia punya tempat di sendiri. Okey, macam ni saya rinci. Okey, saya buat cara lama. Bagi duit. Oh, ini cara yang lama. Iya, cara yang lama. Kalau orang yang baru, orang yang ni sakat je. saja. Di sini dia okey, sudah ready untuk isi minyak. Okey. Berarti bayar di sana langsung diproses ya bang ya? Bayar di sana tadi langsung diproses sini kan? Ya. Ingat rakyat Malaysia? Dulu kita pakai angkat tolak masuk picit, tapi sekarang tak ada dah. Kita angkat masuk dulu sendiri. Angkat tolak masuk picit. Itu jenama minyak dia. Petronas Dynamic Diesel. Ya. Petronas Premax 97. 95. Kalau kata Tailong, Itu variannya ya. Betul, varian bensinnya. Iya. 97 ke, itu Tailong lah. So, siapa yang isi minyak, pergilah Petronas. Ini mengedukasi Iya, masyarakat iya, juga iya. ya. Untuk maju tidak menggunakan cara yang konvensional. Tapi pilih yang lebih efisien. Betul, betul. Transaksi dia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Petronas, salute. And they are so proud with their own product. Apa perbedaannya isi minyak di Malaysia sama di tempat kita di Indonesia beda, Pak. Sudah pakai self service sudah kayak di Eropa. Kalau Indonesia mungkin di Indonesia karena orangnya banyak jadi kan bisa ngasih lapangan memberikan lapangan pekerjaan. Makanya dia nggak bikin self service. Kalau pikirin Dia nggak bikin self service. kalau pikirin begitu terus yang nggak maju-maju. Oke, betul sekali kalau mikirin seperti terus nggak maju-maju kita ya, nggak bisa kita uplift and update ataupun upgrade kemampuan The kita technology di usage, teknologi usage. Betul sekali, aplikasi mungkin ataupun sesuatu yang hal-hal baru. I think that's not a very reasonable thing. Ya. Kayak tadi buat aku ketawa adalah ini adalah cara yang lama. Sementara minimal cara yang lama adalah cara yang baru di Indonesia. Itu sebenarnya ironis ya. Misalnya saat negara tetangga sudah ada self service, the true self service. Jadi tanpa ada membayar ke kasir dulu, jadi benar-benar bisa pakai kartu, pakai aplikasi itu ya, pakai Visa tadi. Betul. Kemudian nanti harga yang ditentukan tertera, kemudian kita bisa langsung ambil dan masukkan ke lubang pengisian bahan bakar dan selesai deh, kita langsung bisa pergi lagi gitu. Jadi tanpa ada kontak fisik dengan orang lain juga. Betul. Jadi we can guarantee we will be safe during pengisian bahan bakar tersebut. Betul sekali, Mister. Aku tuh ingat bahwa pernah aku reaksikan video dengan Mistika bahwasanya mereka juga kayak menggunakan aplikasi itu semua sudah di-decide di aplikasi. Aku mau segini liter, kemudian langsung dibayar tersebut dan itu terkonek dengan mesin SPBU-nya tadi gitu. Jadi ketika kamu ada di situ, udah deh kamu tinggal masukin ke dalam situ and then done. Tidak lama, itu cara yang mungkin super cepat gitu. Iya, akan ada banyak sekali waktu yang dipotong. Betul. Itu kan berpengaruh pada produktivitas. Betul sekali. Orang-orang di sebuah negara ya. Betul sekali, Mister Dan. Iya, kayak begitu misalnya kalau Indonesia masih mempertahankan cara sekarang dengan alasan untuk tenaga kerja. Menurut aku sih itu nggak bukan sesuatu yang bisa jadikan alasan reliable atau relevan lagi. Maksudnya kalau mau membuat sebuah lapangan pekerjaan ya itulah kita harus mengencourage diri kita, mengencourage bangsa kita, mengencourage orang-orang masyarakat untuk ya mari menjadi entrepreneur. Kemudian update yourself, update your technology. skill, yes, you can so that you can provide lapangan kerja for people in Indonesia. Ya, lebih luas lagi. Jadi bukan menahan diri untuk tidak mengikuti being adaptable for the new technology, tapi lebih kepada ayo berpikir gimana caranya mengoptimalkan yang keniscayaan itu yang akan maju, yang bisa kita manfaatkan. Dan kita kayaknya tuh termanjakan dengan sistem yang konvensional tersebut gitu. Padahal something that we have to be focused on adalah ya itu tadi yang aku sampaikan, banyak hal-hal atau banyak sekali waktu. Misalkan kita isi antri 10 menit loh. 10 menit itu
bukan waktu yang sebentar, Mister. Betul, Kita betul. bisa lakukan hal lain dalam waktu 10 menit itu. Berkendara, terjebak macet, itu juga 10 menit itu menentukan sekali. Betul. Tapi kalau kita cuma 2 menit sampai 3 menit mengisi Iya. bahan bakar, itu bisa banyak hal yang kita lakukan. Ketika aku ingat banget yang membuat aku masalah ketika aku isi bensin setiap hari tuh, Mister, adalah aku harus bayar uang ke orangnya, kemudian orangnya kadang-kadang harus menghitung kembaliannya dan dia harus cari kembali. Ya. Itu cukup lama banget, kemudian harus nunggu orangnya, kadang-kadang they need to talk with another officer in that to go find the change gitu. Oh my god, kalau pakai aplikasi udah done. Ya, Gitu. Kamu digital money. Digital money gitu loh. Mungkin ada orang yang banyak berpikir, ya kan nggak semua orang mampu menggunakan digital application, nggak semua orang, memang nggak semua orang. Malaysia pun aku yakin tidak semua orang mampu melakukannya, tapi karena didorong, dipaksa kasarnya dipaksa untuk upgrade themselves. Ya memang bukan waktu yang sebentar, tapi kan itu sebuah hal yang bisa diusahakan. Jadi nggak usah pesimistik dulu gitu menurut aku. Karena yang annoying, sorry to say, yang annoying kadang-kadang ya kan banyak kakek-kakek yang tidak digital savvy, banyak oma-oma, banyak grandma ya yang masih driving, dan mereka sudah menutup diri tentang perkembangan. Ya sediakan saja fasilitas yang seperti itu, mau nggak mau mereka mendorong diri mereka untuk belajar. Dan itu adalah sekecil-kecilnya kontribusi yang bisa kita lakukan, belajar dari apa yang pemerintah sudah sediakan. Dan seperti tadi aku bilang, kita jangan selalu dimanjakan dengan hal-hal konvensional. Kalau terlalu dimanjakan dengan alasan pekerjaan, orang tua banyak nggak mau upgrade themselves, nggak mampu, nggak capable, maka nggak bisa maju banyak gitu. Dan sebuah kemajuan tuh benar-benar harus diusahakan bersama dan harus dipush bersama gitu, bukan hanya sebagian orang, namun seluruh rakyat sebuah negara itu harus mendukung program tersebut. Betul. Ya kan? Jadi jangan heran kalau Tesla masih pikir-pikir ya untuk membuka pabriknya di Indonesia, iPhone official store-nya di Indonesia masih pikir-pikir ya, karena pola pikir kita belum terbuka tentang teknologi, masih sebagian kecil orang yang menerima itu. Gitu. Kalau mau banyak investor yang bergerak di bidang kemajuan teknologi, sustainable teknologi, semuanya harus terbuka terhadap teknologi itu sendiri. Teknologi itu bergerak cepat, kitanya mau berlari atau tidak. And at the end of the day, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah settle, ini akan sangat mempermudah kehidupan kita. Seperti itu. Jadi jangan jangan termanjakan dengan Indonesia berlimpah sumber daya alamnya, berlimpah pemandangan indahnya. Malaysia nggak ada apa-apanya. Look at them. Banyak hal yang bisa menginspirasi negara kita untuk maju dan menerima teknologi seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Dan hidup kita pasti akan lebih mudah kok. Tidak ada yang dipersulit karena teknologi. Belajarnya sulit. Hal yang paling sulit, yang paling menantang adalah proses belajarnya. Tapi at the end of the day, our life will be so easier. Like what we see in Malaysia. Yes, that's right. Aku percaya ini sebuah proses yang panjang sekali, dan Masya Allah mereka sudah ada di tahap ini, sedangkan kita masih berpikir seperti orang yang ada di video tadi, masih cari kembalian ataupun masih ini berpikir ya mungkin kalau nggak gitu nggak bisa kerja orang Indonesia. Be kreatif lah ya, cari sesuatu yang lain untuk bisa bekerja dan menghasilkan. Wow, menarik banget, dari hanya sepotong video ini kita bisa ngomong kemana-mana, Masya Allah. Talk about everything. Jangan talk about everything, and bagaimana sumber daya manusia sebuah negara itu mau nggak terbuka untuk sebuah perubahan. Masya Allah, very good, very inspiring, and thank you so much for this beautiful recommendations. And that all from us. Hopefully that you find this very good, and you find this very good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh banget, keren, very inspiring. Bye everyone.